Halo minasan konnichiwa. Di video kali ini Mimin bakal kasih tahu nih guys, gimana caranya bilang terima kasih tapi jangan pakai arigato lagi. Nah, ungkapan-ungkapan ini bisa kalian pakai ya guys, buat jadi variasi lain kalau mau bilang arigato. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Masuk yang pertama, mungkin kalian udah sering denger nih guys. Nah, kata ini juga sering dipakai sama orang Jepang nih guys. Kalau kalian nggak mau bilang arigato gozaimasu karena terlalu panjang, kalian bisa ngomong kayak gini aja. Domo. Nah, kadang orang Jepang juga ada yang bilang domo arigato. Tapi bilang domo aja sebenarnya udah cukup. Nah, yang perlu kalian ingat adalah kalau domo ini kesannya lebih kasual ya guys. Jadi kalian sesuaiin aja sama situasi dan kondisinya. Berikutnya nomor 2. Kalau kalian pergi ke daerah Kansai, mungkin ungkapan ini lebih sering dipakai nih guys. Orang Kansai biasanya kalau bilang arigato itu pakai kata-kata ini. Okini. Nah, artinya tetap sama ya guys. Terima kasih. Nah, kalau kalian lagi di Kansai mungkin boleh coba pakai ungkapan ini. Nah, Kansai itu luas banget ya guys, termasuk Kyoto, Osaka, Kobe, Nara, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 3. Nah, kalau ungkapan ini mungkin lebih sering dipakai sama anak muda nih guys. Tapi perlu kalian ingat ya, ungkapan ini sangat-sangat kasual. Jadi dipakai buat ke teman aja. Jadi kalau mau bilang arigato, kalian bisa bilang ini. Azas. Nah, kata azas ini sebenarnya singkatan dari arigato gozaimasu. Nah, jadi kalian coba aja pakai kata-kata ini ke teman kalian. Berikutnya nomor 4. Kalau tadi ungkapan kasual, kalau yang ini sangat-sangat formal nih guys. Kansha shimasu atau kansha itashimasu. Itu biasanya ucapan terima kasih dalam konteks yang sangat formal. Nah, ungkapan ini sendiri biasanya dipakai di lingkungan kerja. Makanya kesannya agak formal ya guys. Nah, kalau kalian mau kerja ke Jepang, kalian harus tahu ini ya guys. Kita lanjut lagi nomor 5. Nah, ungkapan ini pasti kalian sering dengar di anime atau di drama Jepang. Kata thank you ini sebenarnya serapan dari bahasa Inggris ya guys. Dari kata thank you, yang diubah pelafalannya ke bahasa Jepang. Jadinya disebutnya thank you. Nah, biasanya kalau orang Jepang sendiri nyebut kata ini tuh dalam situasi yang kasual ya guys. Jadi kalian bisa pakai ungkapan ini ke teman sebaya kalian atau teman dekat yang udah deket banget. Oke, penggunaannya gampang banget ya guys. Kita lanjut lagi nomor 6. Kali ini ungkapan untuk di dunia bisnis nih guys. Osewa ni narimashita. Nah, ungkapan ini biasanya dipakai ketika kalian mau ngucapin rasa terima kasih kalian ke rekan kerja yang udah kalian repotin selama ini. Atau juga orang yang udah berkontribusi dalam hidup kalian. Ya, karena ini dipakai dalam lingkup bisnis, berarti ini formal ya guys. Bisa kalian sesuaiin aja situasi sama kondisinya. Selanjutnya nomor 7. Mungkin ungkapan ini bakal jarang kalian dengar di Jepang guys. Tapi ungkapan ini juga berarti terima kasih. Ungkapan ini disebut kata jikenai. Ketika kalian merasa berutang budi kepada seseorang. Kalau kalian bilang ini berarti kalian sangat-sangat bersyukur atas jasa-jasa dari seseorang di hidup kalian. Tapi ya itu tadi, ungkapan ini jarang dipakai guys. Lanjut nomor 8. Kalau kalian lagi di daerah Toyama, mungkin ungkapan ini bakal berguna guys. Orang Toyama kadang kalau bilang arigato, bilangnya kino dokuna. Kino dokuna ini sebenarnya artinya luas ya guys. Kadang juga bisa dipakai untuk moshiwake nai. Atau juga bisa dipakai untuk arigato. Jadi buat sekedar kalian tahu aja ya guys. Ungkapan nomor 9. Otsukare sama deshita. Atau juga otsukare sama des. Yang artinya juga terima kasih. Nah, terima kasih di sini biasanya dalam lingkup kerja. Ini biasanya dipakai sama orang Jepang ketika selesai kerja. Artinya terima kasih untuk kerja kerasmu. Kalian juga pasti sering dengar ya guys ungkapan ini. Biasanya orang Jepang bakal nyebut gini doang. Kalau situasinya lagi informal. Otsukare. Artinya pun sama ya guys. Cuma kesannya lebih kasual. Yang terakhir nomor 10. Ungkapan kali ini juga cukup sering dipakai sama orang Jepang guys. Arigatai. Bedanya dengan arigato, arigatai adalah kata sifat. Artinya mengungkapkan rasa senang dan syukur terhadap perbuatan orang lain ke diri kita. Contohnya kayak gini. Watashi no hou ga arigatai desu. Artinya, saya yang lebih bersyukur atau yang lebih berterima kasih kepada Anda. Nah, jadi gitu ya guys.
Nah, itulah tadi 10 ungkapan yang bisa kalian pakai untuk mengucapkan rasa terima kasih. Selain pakai kata arigato. Jadi terima kasih dalam bahasa Jepang itu bisa banyak ya guys. Tergantung dengan situasi dan kondisinya. Kalian bisa sesuaiin aja dengan 10 ungkapan yang tadi. Oke, video kali ini sampai segitu dulu. Sampai jumpa di materi selanjutnya.